Keajaiban surat Al-Fatihah. Apapun hajatnya akan terkabul. Surat Al-Fatihah merupakan bagian yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah, seperti misalnya dalam melaksanakan ibadah syalat. Selain itu, surat Al-Fatihah juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi setiap orang yang rutin mengamalkannya secara istiqomah. Lalu apa saja manfaat dan keajaiban dari surat Al-Fatihah? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Baron Sadewo. Dan jangan lupa share video ini, agar semakin banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari video ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah selain merupakan induk dari Al-Quran, surat Al-Fatihah juga memiliki banyak keajaiban bagi setiap pengamalnya. Bahkan, kalau saja kita tahu dan memahami dialog antara Allah dan orang yang membaca surat Al-Fatihah, tentu hal tersebut akan membuat semua orang semakin tinggi kadar imannya dan semakin besarnya rasa tawakal di dalam hatinya. Oleh sebab itu, tidak sedikit para ulama yang mengijazahkan surah Al-Fatihah ini, karena surat Al-Fatihah ini selain mampu meningkatkan keyakinan seseorang, surah ini juga bisa menjadi wasilah dikabulkannya setiap doa seseorang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ijazah tentang tata cara mengamalkan surah Al-Fatihah ini awal mulanya berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kemudian ijazah surat Al-Fatihah ini berlanjut secara estafet kepada para ulama, para kiai, dan terakhir hingga sampai kepada masyarakat banyak. Namun yang perlu kita perhatikan dalam mengamalkan surah Al-Fatihah ini, agar setiap doa dan harapan yang kita panjatkan cepat terkabul, yaitu mesti memahami isi dialog dalam surah Al-Fatihah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Aku membagi salat menjadi 2 bagian, yaitu untuk aku dan untuk hambaku." Yang artinya, 3 ayat di atasnya itu adalah hak Allah, dan 3 ayat ke bawahnya itu adalah urusan hambanya. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hambaku telah memujiku." Dan ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, "Hambaku telah mengagungkanku." Dan kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, "Hambaku telah memujaku." Selanjutnya ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab, "Inilah perjanjian antara aku dan hambaku." Dan pada ayat inilah kunci dari surat Al-Fatihah. Dan pada ayat ini merupakan kunci permohonan kita. Karena pada titik ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita kesempatan untuk meminta dan memanjatkan doa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengabulkan setiap hajat dan permintaan kita. Maka oleh karena itu kita dianjurkan ketika sampai bacaan dari surat Al-Fatihah pada kalimat atau ayat ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ayat tersebut kita baca secara berulang-ulang. Ada yang menyebutkan dibaca sebanyak 7 kali, ada yang menyebutkan 11 kali, dan ada juga yang menyebutkan sebanyak 21 kali. Namun secara umum, biasanya ayat tersebut dibaca sebanyak 11 kali. Lalu setelah itu, dilanjutkan dengan berdoa dan memohon dari setiap hajat dan keinginan kita. Dan setelah selesai berdoa, kemudian dilanjutkan membaca bacaan dari ayat selanjutnya, sampai akhir ayat surat Al-Fatihah. Dan kemudian, ketika kita mengucapkan ayat Ihdinas Shirotol Mustaqim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab,
Perjanjian antara aku dan hambaku akan aku penuhi, dan yang ia minta akan aku beri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun hal yang paling penting yang mesti kita perhatikan, agar niat dan setiap harapan kita sukses, dan bahkan semua hajat kita bisa terkabul, maka di saat kita membaca surah Al-Fatihah ini, dari mulai ayat pertama sampai selesai, mesti dibaca dengan cara perlahan. Dan seakan-akan kita mendengar setiap jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masing-masing ayat yang kita baca. Dan pembacaan ayat dari surat Al-Fatihah ini tidak cukup hanya mengambil bagian pokoknya saja, seperti hanya membaca kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja, dan kemudian dilanjutkan berdoa hingga kemudian selesai. Namun amalan ini mesti dimulai dari awal surah Al-Fatihah hingga selesai dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk mengamalkan surah Al-Fatihah ini, waktu yang paling bagus menurut para ulama, yaitu pada waktu tengah malam, yaitu di saat keadaan sepi dan sunyi, atau setelah selesai melaksanakan salat tahajud. Akhir kata, semoga dengan membaca dan berdoa menggunakan surah Al-Fatihah ini, semua harapan dan keinginan kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.